Gadis kecil untuk pertama kalinya memberikan penghormatan kepada leluhur. Siapa sangka, dia baru saja menancapkan dupa leluhur di prasasti peringatan. Ternyata semuanya serentak memberi hormat kepada gadis kecil. Para tetua di samping melihat pemandangan ini dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Detik berikutnya, ternyata roh itu mulai berbicara. Kami, orang biasa, bagaimana kami bisa menerima dupa Anda? Ternyata gadis kecil itu adalah pemuja kuliner kecil di surga. Hanya karena dia suka makan, dia bahkan memotong persik Ratu Surga. Dipotong hingga 1200. Mengakibatkan festival persik Ratu Surga tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Bahkan para dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dalam keadaan putus asa, di bawah cahaya, ayah hanya bisa dengan berat hati menjatuhkannya ke dunia untuk berlatih. Tapi siapa yang menyangka, setelah reinkarnasi, dia masih tidak bisa mengubah sifat rakusnya. Hanya dengan satu kali makan, dia menghabiskan semua persediaan makanan yang telah dikumpulkan oleh seluruh desa. Kepala desa benar-benar tidak punya cara lain. Dia hanya bisa memberikan sebuah token kepadanya, meminta dia untuk membawa token itu untuk pergi ke kota mencari orang tua kandungnya. Dengan begitu, gadis kecil itu mengangkat makanan kering yang dikumpulkan oleh para penduduk desa. Dia pun melangkah sendirian di jalan pencarian keluarga. Saat itu, teman-teman dewa kekayaan muncul. Selama mereka memberikan 3 bunga mawar, maka pasti akan ada banyak rezeki di masa depan. Keberuntungan akan terus mengalir. Siapa sangka, tidak lama setelah itu, perutnya mulai keroncongan, dan makanan kering yang dibawanya sudah habis dimakan beberapa suap. Sementara itu, seorang pria di samping melihat gadis itu sendirian. Seketika, dia memiliki niat jahat. Dia ingin menipunya untuk membawanya kembali dan menjualnya demi uang minuman. Jadi, dia berbohong bahwa di rumahnya ada daging panggang yang harum. Meminta dia untuk ikut bersamanya. Begitu mendengar ada makanan, gadis kecil itu langsung sangat senang. Tanpa berpikir, dia mengikuti orang itu pulang ke rumah. Namun, setibanya di tempat itu, pria itu hanya melemparkan sepotong roti kukus yang keras kepadanya. Gadis kecil itu baru menyadari bahwa dia telah bertemu dengan penculik anak. Dan semua hidangan lezat itu hanyalah omong kosong yang menipu. Dia sangat marah. Dia melemparkan roti kukus yang keras itu dengan marah. Penculik itu langsung mengeluarkan darah dari hidungnya. Kau berani memukulku? Kau orang berani menipu aku, petir, sambil memukulku. Kau pikir kau siapa? Apakah petir ini akan mendengarkanmu? Begitu kata-katanya selesai, sebuah petir tiba-tiba menyambar. Penculik yang sebelumnya masih keras kepala, seketika itu juga terkena sambaran petir dan menjadi hangus di luar, lembut di dalam. Penculik lainnya yang melihat itu langsung ketakutan hingga mengompol. Dia segera berlari mendekat, membungkuk, dan memohon ampun. Saat itu, gadis kecil itu melihat lagi bahwa di halaman masih ada banyak anak yang diculik. Dia hanya menunjuk sembarangan. Jadi, mereka melepaskan semua anak-anak. Sementara itu, wanita tua penghuni rumah besar sang adipati sedang berdoa memohon berkat di aula leluhur. Memohon kepada leluhur untuk melindungi putranya yang sakit parah, agar dia bisa melewati masa sulit dengan selamat. Menjaga agar garis keturunan dan warisan keluarga Sen tetap teratur. Tak disangka, dalam sekejap leluhur benar-benar muncul. Mereka menunjukkan jalan kepadanya menuju halaman kecil keluarga Ma di Gang Tiansui, untuk menjemput cucu kandungnya. Di sisi lain, penculik yang ketakutan karena petir, segera membawa semangkuk besar daging sapi saus untuk menyenangkan gadis kecil. Namun gadis kecil hanya mencium baunya. Dia langsung tahu bahwa daging itu telah dicampur dengan bahan lain. Kamu nakal, cucu kecil, apa yang kamu katakan? Berani-beraninya menambahkan sesuatu ke dalamnya, membuat daging terbuang. Tidak, tapi, ampuni, maafkan. Maka dia langsung marah lagi. Dia menghukum kedua orang itu dengan keras. Namun kemudian dia juga kehabisan tenaga. Dia langsung pingsan karena kelaparan. Saat itu, nyonya tua kebetulan tiba, menggendong gadis kecil di pelukannya. Melihat label pinggang yang terjatuh ke tanah, lalu melihat gadis kecil itu lagi. Ekspresi wajah dan mata sangat mirip dengan putranya. Nyonya tua segera menyadari, gadis di depannya adalah darah keluarga inti dari keluarga Sen yang terpisah, dan juga cucu yang ingin dia cari. Dan setelah gadis kecil itu bangun, dia juga langsung mengenali nyonya tua. Dia adalah keluarganya yang turun ke dunia untuk berlatih. Maka dia segera berkata dengan penuh rasa tertekan, dia telah bertemu dengan penculik anak. Nyonya tua mendengar hal itu sangat marah. Segera memerintahkan orang untuk menangkap penculik yang belum pulih, dan memberinya pelajaran. Setelah itu, dia dengan senang hati menggendong cucu kesayangannya untuk pulang. Namun, saat itu terdengar kabar bahwa putranya dalam keadaan kritis. Tidak baik, Tuan Negara mengeluarkan darah. Apa? Sam, tadi sangka, kedua nenek dan cucu baru saja sampai di rumah. Langsung mendengar pemegang kekuasaan dari keluarga kedua sedang membuat keributan di sana.
Tidak peduli berapa banyak